Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Goiânia, Brasil, pada tahun 1987. Dua pemulung yang mencari besi tua di sebuah rumah sakit terbengkalai mengira mereka menemukan harta karun. Ketika menemukan kapsul timbal seberat lebih dari 50 kg, mereka membongkar bagian bawah kapsul dan mengambil inti logam misterius. Dengan gembira mereka membawa inti logam itu ke tempat penampungan barang bekas, tanpa menyadari bahwa yang mereka bawa adalah cesium-137, isotop radioaktif yang cukup kuat untuk menghancurkan satu kota. Mereka menjual barang itu hanya seharga $20 dan sangat senang karena mendapat uang dengan mudah. Pemilik tempat barang bekas juga mengira dirinya mendapatkan barang murah yang sangat berharga. Padahal tanpa disadari, ia justru membawa mimpi buruk ke rumahnya. Malam itu, kedua putranya dengan penasaran membongkar inti logam tersebut hingga muncul cahaya biru yang indah di dalam gelap. Karena belum pernah melihat hal seperti itu, sang pemilik mengira benda tersebut sangat berharga. Agar tidak dicuri, ia memasukkannya ke dalam karung dan membawanya pulang, lalu meminta istrinya menjaganya. Selama 10 hari, ia mempelajari benda itu, tetapi hanya menyadari rambutnya mulai rontok parah. Istrinya mulai curiga dan mengatakan benda itu membawa kutukan karena setiap kali membersihkannya, ia selalu merasa pusing dan mual. Namun sang suami yang tidak tahu apa-apa malah memarahinya karena dianggap tidak bisa menjaga benda berharganya dengan baik. Akhirnya sang istri tidak tahan lagi. Saat suaminya pergi, ia mengambil karung itu, mengajak putranya, lalu naik bus yang penuh penumpang menuju klinik kesehatan setempat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh penumpang bus sedang terkena paparan radiasi secara diam-diam. Ia menunjukkan karung tersebut kepada kepala klinik sambil menjelaskan keanehan benda itu. Namun kepala klinik yang sombong menolak mendengarkan dan malah mengusir mereka. Bahkan ia menyuruh resepsionis meletakkan sumber radioaktif itu di bangku kayu yang berada di luar gedung. Sementara sang istri menjalani pemeriksaan, ia melihat ruang tunggu dipenuhi orang-orang yang mengalami gejala sama seperti dirinya. Barulah seorang dokter yang teliti menyadari adanya pola tersebut. Ia segera membunyikan alarm karena curiga ini bukan infeksi kulit biasa, melainkan keracunan atau radiasi. Dokter itu langsung menghubungi temannya bernama Tom, seorang peneliti fisika nuklir. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tom langsung memahami betapa seriusnya situasi itu. Ia mengambil alat pendeteksi radiasi lalu bergegas menuju lokasi kejadian. Bahkan saat mobilnya masih terjebak macet beberapa blok dari klinik, alat pendeteksi radiasinya sudah berbunyi nyaring. Ia segera keluar dari mobil dan berlari menuju sumber radiasi. Saat tiba, para petugas pemadam kebakaran sedang bersiap membuang karung itu ke sungai terdekat. Barulah kepala klinik menyadari bencana besar yang sedang terjadi. Ia panik dan langsung memerintahkan seluruh gedung dievakuasi. Dengan penuh ketakutan, para petugas pemadam mengamankan kembali karung tersebut ke atas bangku. Sementara Tom dan kepala klinik segera melapor kepada Menteri Kesehatan Kota. Namun hal pertama yang dipikirkan sang pejabat justru bagaimana menyelamatkan kariernya sendiri. Tom akhirnya menghubungi seorang profesor di Komisi Energi Nuklir Nasional. Begitu mendengar bahwa sumbernya adalah kebocoran cesium-137, profesor itu langsung berkeringat dingin. Ia segera memberi perintah, evakuasi semua orang. Saya akan segera terbang ke sana. Di bawah tekanan para ahli nasional, wali kota akhirnya menyadari besarnya bencana tersebut. Stadion terbesar di kota langsung dijadikan tempat karantina darurat bagi warga yang terpapar radiasi. Pasukan polisi militer bersenjata segera menutup lokasi tempat barang bekas milik sang pemilik. Mereka menyerbu rumahnya, tetapi pemilik itu malah mencoba melawan demi melindungi barang bekas miliknya. Saat alat pendeteksi berbunyi keras, ia menyentuh belakang kepalanya dan segumpal besar rambutnya langsung rontok. Ia pun roboh karena syok. Dengan ratusan kemungkinan korban yang telah tersebar di seluruh penjuru kota, upaya melacak semua orang yang terpapar menjadi tugas yang sangat besar dan luar biasa sulit.